Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di AK Bonsai Station. Bagi yang baru bergabung, silahkan Anda subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya nanti ketika saya upload video baru akan ada pemberitahuan ya. Dan untuk kali ini saya akan mulai membahas tentang gaya tegak berliku ya. Dan di samping saya ini belum ada gambar. Dan selanjutnya saya akan mulai menggambar ya.
Nah, ini dia sahabat bonsai yang budiman, gambarnya sudah jadi ya. Seperti biasa dibilang gaya tegak karena titik tengah, titik puncak top mahkotanya itu vertikal dengan diameter batang bawahnya, dengan titik tengah batang bawah. Dan ini saya gambarkan untuk bagian depan. Ini terlihat daun-daun yang putih-putih, ini daun-daun bagian depan semua, dan yang hitam-hitam ini bagian background ya. Jadi langsung kita ke posisi cabang ketika dilihat dari atas. Cabang pertama biasa ke kanan, agak ke depan. Cabang pertama. Cabang kedua background ya agak ke belakang ya, sedikit background agak ke kiri, sorry. Cabang kedua. Cabang ketiganya kiri, agak ke depan. Waduh, habis spidolnya. Cabang ketiga kiri, agak ke depan. Keempat background lagi, agak ke kanan. Cabang keempat, 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan lagi, lurus. 5 ke 6 background lagi. Oh ya maaf, 6 ke depan. 6 ke depan. 7 background. 8 background lagi. Terus 9 ke depan. 10 ke samping dan seterusnya. Nah, kenapa setiap saya gambar itu posisi cabang beda-beda gitu. Ada yang ke depan dulu pertamanya, ke kanan agak ke depan. Karena kondisi setiap pohon itu berbeda-beda ya. Kadang-kadang apalagi kalau galian, ini kita nggak bisa harapkan tumbuh seperti ini kalau galian. Kadang-kadang tumbuh di sini. Nanti insya Allah akan saya bahas di video berikutnya. Bagaimana menangani bahan galian. Nah, di sini sengaja karena setiap pohon itu punya karakter berbeda gitu. Kalau kemarin kan di video sebelumnya itu dia tegak lurus. Nah, ini gaya tegak berliku gitu. Yang mana dalam gaya tegak berliku ini yang namanya kedalaman itu lebih bisa menonjol karena ada gerak dari batang ya. Lebih bisa dieksplor lagi, lebih bisa diperluas lagi. Nah, ini makanya ini lebih banyak cabang di area belakang gitu. Sementara depannya bagian bawah agak kosong karena ini harus kelihatan background ini. Ini yang membentuk kedalaman. Ini yang membentuk ruang. Jadi pertama orang melihat pohon itu terkesan wah seperti melihat pohon besar di alam. Ya ini yang membuat ruang ini terbentuk, background ini. Jadi ya mau full juga backgroundnya nggak ada celah gitu. Kalau untuk background nggak masalah, yang penting ruangnya dapat.
ruang-ruang ini dapat semua. Ya, jadi harap sahabat bonsai ketahui bahwa gaya tegak berliku ini adalah gaya yang paling banyak memiliki variasi ya. Dan juga gaya tegak berliku ini paling banyak dibudidayakan. Sedangkan yang saya gambar ini adalah gaya tegak berliku yang paling dasar ya. Cuman geraknya cuman berlikunya cuman kanan kiri gitu. Kayak keris. Sedangkan untuk variasi gayanya itu wah sangat banyak. Ada yang melintir, ada yang dipadukan dengan sarimiki. Nah, sarimiki pun atau gaya apapun gitu yang ada variasinya, banyak gitu variasinya. Ketika eh, titik tengah diameter pangkal batang dengan top mahkotanya vertikal itu ya gaya tegak berliku gitu. Kemanapun likuannya gitu, kemanapun geraknya. Nah, terus ada pertanyaan, Bang, ceritakan dong tentang keseimbangan. Nah, keseimbangan itu sangat penting untuk semua gaya ya, semua gaya pada bonsai. Dan di sini pun keseimbangan itu ya berlaku gitu. Dan keseimbangan itu terdiri dari dua hal. Ada keseimbangan anatomi, ada juga keseimbangan optik. Apa itu keseimbangan secara anatomi? Ya ini ketika kita membuat bonsai, hal yang perlu kita perhatikan itu pertama kali keseimbangan anatominya, yaitu ukuran cabang dengan batang itu proporsionalnya sebesar apa gitu. Terus akarnya juga, kaki-kakinya ini. Jadi ya kalau anatomi kan ya bagian komponen-komponen dari batang, cabang, daun, dan ranting semuanya. Jadi harus istilahnya harus masuk ke realitas alam, komposisinya seperti apa gitu. Dan adapun keseimbangan optik, ini adalah keseimbangan yang terlihat oleh mata ketika kakinya sekian, seperti ini misalnya. Jadi bentangannya itu seberapa panjang gitu, berapa panjang. Terus tingginya juga apa? Dari batang segini itu harus seberapa tinggi gitu kan. Itu keseimbangan optik. Terus ketika kakinya lebar juga, misalkan ini lebar, ini otomatis bentangan cabangnya juga harus semakin lebar karena nanti apa namanya kalau kaki terlalu lebar ya potnya juga akan lebih panjang gitu. Nah itu sekilas aja nanti lain kali akan saya bahas secara mendetail tentang keseimbangan. Insya Allah untuk kali ini, oh ya, ada lagi pertanyaan seputar kemarin Piala Presiden. Bang, itu kok katanya bonsai nggak ada kakinya, kok bisa menang di pameran? Nah itu lain ceritanya. Kalau ini gaya tegak, setiap gaya tegak, gaya slanting itu otomatis keseimbangan anatomi ya dari kaki ini, dari akar ini harus benar-benar prima ya. Jadi kalau yang menang itu bonsai waru, kebetulan saya juga datang di sana dan melihat secara langsung. Itu luar biasa ya pohon itu. Taruhlah kakinya nggak ada dan bagian pangkal batangnya juga kecil.
Tapi itulah yang mengesankan pohon itu tua gitu. Itu kan pohon keskin. Jadi keskin itu kakinya nggak lengkap, nggak komplit, nggak keliling juga nggak apa-apa. Yang penting ada akar yang terkesan ketarik gitu, tercabut. Si akar itu ada yang tercabut, terus itu pohon luar biasa kesan tuanya. Nah, juri luar biasanya sangat menghargai karakter pohon yang terkesan benar-benar tua gitu, dari kulitnya, kulit batang, terus sampai cabang, sampai ke ranting gitu. Itu terlihat tua. Jadi seharusnya kalau eh, masyarakat bonsai di Indonesia sudah benar-benar paham, ya nggak ada protes. Karena itu memang layak gitu, layak juara. Nah, udah ya itu sepintas saja. Terus selanjutnya akan kita bahas tentang cara pembuatannya ya. Baiklah, sahabat bonsai yang budiman, sekarang kita masuk ke segmen cara pembentukan atau cara pembuatannya ya. Seperti biasa kita ambil materi dari bahan cangkokan. Bahan cangkokan, cuman untuk gaya seperti yang digambar ini, kita menanamnya miring. Miring taruh seperti ini. Terlalu miring ya. Kita tanam miring. Dan seperti biasa kita urai akarnya. Setelah kita tanam, di kebun ya tentunya. Setelah kita tanam, kita besarkan seperti yang kita mau. Dan ini biasanya kalau dia ada akar ditanam miring begini, terus ini ada akar di sini yang subur, cukup subur ya. Dia setelah besar akan membentuk lengkungan pada pangkal batangnya itu seperti ini. Nah, seperti ini, dibesarkan, dilos gitu ya, dilos, terus dilos sampai besar. Nah, setelah besar, kita potong di sini, potong lurus saja. Dan setelah dipotong biasanya keluar tunas. Keluar tunas. Nah, ini dilos lagi. Los lagi. Dan ketika ngelos, yang nantinya untuk cabang, kita press dulu gitu. Kita press, kita tekan pertumbuhannya supaya yang untuk batang utamanya ini, batang terusan, dia tumbuh lebih dominan. Jadi kalau ini dilos juga nanti ini akan over ukurannya ya. Nah, setelah ini dilos besar lagi, ini potong lagi. Potong lagi. Dan ini juga nanti si tekukan ini akan menjadi lebih luas lagi setelah pengelosan ini lebih besar gitu. Dan luka potongan ini biasanya nutup. Ini kayaknya terlalu miring saya buat. Terlalu miring. Kemiringannya diperkirakan aja ya. Kemiringannya diperkirakan aja. Dan ini dilos lagi. Terus seperti itu diambil 2 tunas. Dan untuk bagian belakang
biasanya ya memang setelah dipotong tumbuh lebih dari 2 cabang ini, lebih dari 2 tunas ini. Nah, jika ada yang keluar dari belakang, nah itu pakai untuk background. Itu juga sama di los. Dan ini kita tarik ke sini juga. Nah, tarik ke sini juga, potong lagi. Dan ini untuk bagian cabangnya. Kita press dulu pertumbuhannya supaya nanti ukurannya nggak over. Dan ini tumbuh lebih dominan yang ke sini. Yang untuk terusannya. Nah, ketika kita motong ini kan habis dipres nih ya. Terus ada keluar cabang gitu. Keluar tunas. Nah, ini dipakai untuk tahapan berikutnya. Sambil kita ngelos ini juga dilos. Sama. Nah, dilos. Nanti ketika yang ini dipotong, ini juga dipotong. Sama dipotong. Ini dilos terus ini dipotong. Nah, ini sambil ngelos ini kan ini keluar tunas. Ini dipakai buat anak cabang. Anak cabang dipakai. Ya. Ketika memotong ini, terusannya ini dipotong lagi kan. Potong lagi. Ini juga ikut dipotong. Nah. Dan alangkah baiknya ketika setiap tahapan memotong bagian atas, akar juga dipotong. Ini kan nggak semua lurus gitu ya, nggak sampai besar gitu. Nah, akar juga harus dipotong karena biarpun nggak dipotong, ini nggak akan membesar terus karena tarikannya nggak ada. Ini dipotong, terus ambil percabangan juga akarnya. Ketika kita memotong atas, alangkah baiknya bagian bawah juga harus dipotong. Terus kita ngambil percabangan dari akar ini. Pecahan-pecahannya ya. Nah gitu. Ini diambil tunasnya. Terus ini diambil lagi. Dilos lagi gitu. Nah. Ini diambil lagi. Untuk percabangannya. Ini juga. Terus ini dipotong lagi. Nah, motong yang ini kita ngambil ketika ada tumbuh di depan, itu kan ke depan. Nah, kita ambil juga untuk cabang ke depan. Nah, dan begitu seterusnya sampai ke atas, bikin kepala. Vertikal ya. Jadi top kepalanya itu di sini. Seperti itu. Nah, terus cara pengarahan cabangnya itu seperti apa? Nah, ini ketika kita memotong ini ya, misalkan potongan tahap pertama, potong. Kita potong. Nah, kan keluar tunas nih. Keluar tunas, dikawatin tetap. Tetap yang ini dikawatin. Diberi pengawatan. Kita arahkan dengan kawat.
dikawatin tetap. Cuma nanti apa namanya, yang untuk as kita biarkan lebih besar, terus ini dipres, potong. Tetap yang untuk apa, cabang juga harus ada asnya gitu, ada terusannya. Misalkan gini, kalau dari atas ya kita ambil cabang, kita potong, terus kita mau untuk terusan asnya yang ini dibiarkan lebih besar lagi, yang ini dipres lagi supaya ini lebih punya kesempatan tumbuh lebih dominan gitu. Nanti juga tahap selanjutnya ini dipotong lagi. Misalkan mau yang ini yang dipakai, nah ini dibesarkan lagi sampai ukurannya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah itu ya, ini yang namanya keseimbangan anatomi ya. Jadi kenapa saya selalu pakai teknik cut and grow ini? Karena dengan teknik cut and grow, keseimbangan anatomi itu lebih cepat bisa kita capai gitu, dibanding yang misalnya ya kita langsung wearing, langsung ribunin gitu. Ini kan sistem cut and grow ini potong, dilos gitu, potong lagi, dilos lagi. Nah, seperti inilah. Ya untuk mengarahkannya tetap dikawat. Cuman nanti setelah kawatnya juga nggak usah terlalu panjang sampai ke ujung ranting gitu. Sedikit aja. Sejauh mana kita butuh satu tekukan gitu. Terus nggak usah ambil terlalu banyak tekukan juga. Hanya untuk mengarahkan aja. Nah, setelah sekitar 1 bulanan kan ini sudah diam tuh, nggak berubah lagi arahnya, baru kawatnya dibuka. Karena kita harus berusaha untuk seminimal mungkin ada bekas kawat. Bekas kawat itu sangat mengganggu, biarpun apa nantinya ini dilos lagi. Kadang-kadang apalagi jenis-jenis pohon tertentu itu bekas kawat suka selalu terlihat sampai pohonnya jadi juga. Kalau dari jenis pusu, ficus itu awet gitu. Bekas pengawatan itu nggak mudah hilang. Maka dari itu ketika ranting yang kita kawatin sudah tidak bergerak lagi, kita langsung buka aja tuh, meskipun belum menggigit gitu, belum ada belum kawat-kawatnya belum masuk semua, masih longgar juga kita buka aja gitu. Yang penting si ranting yang kita arahkan itu udah nggak gerak lagi. Nah ini juga potong. Jadi ketika kita mau ngangkat gitu, ngangkat pot ini kan serabutnya udah nggak jauh-jauh amat gitu. Kita langsung bongkar angkat juga nggak masalah. Karena kita sudah bikin serabutnya banyak di sini. Nggak jauh-jauh. Kalau akar nggak dipotong-potong, nah itu harus bertahap banget tuh. Tangkok dulu, gitu. Keluar serabut baru angkat. Nah kalau kita ngelos, motong atas, bawahnya juga dipotong, terus dilos lagi, potong lagi, gitu. Ini pasti nggak jauh si serabut ini. Dan apalagi ya, barangkali terlewat. Cara pembuatan udah. Ini untuk bagian atas kepala bisa sama dengan yang video kemarin.
cara pembuatan kepala gitu sama. Kalau cabang ya kayak gitulah. Jadi terus bagaimana kalau misalkan ini kan agak ke atas nih. Ya, misalkan ini ke atas terus ada cabang di bawahnya. Yang di bawahnya itu ini misalkan terusannya kan ke bawah tuh. Terus dari atas ada kelihatan silang-silangan begini. Ya nggak masalah, nggak apa-apa. Ini bagian atas. Seperti ini ya. Kalau dilihat dari atas kan tumpang tindih. Itu nggak masalah. Yang penting kalau dari depan ini membentuk susunan-susunan cabang dan ranting itu dan anak cabang semuanya komposisinya enak gitu, naturalnya enak, realitas alamnya dapat, itu yang penting. Jadi ini cara pembentukan cabang dengan sistem cut and grow, baik cabangnya maupun akarnya. Selanjutnya terakhir pemilihan pot ya. Jadi untuk gaya seperti ini, pot seperti apa yang cocok? Ya biasanya kalau saya sih suka pilih yang kotak ya. Kotak. Seperti biasa, ini kan bentangan cabangnya lebih dominan. Jadi untuk panjangnya diambil 70% dari bentangan cabang. Sementara untuk ketebalannya tetap diambil di diameter batang di bawah cabang pertama. Jadi ngambil yang ini, set. Nah ini di sini. Ini diambil sebagai ketebalan potnya. Ya, kita mulai gambarkan. Kira-kira ya begini. Kira 70%. Segini ya. Ya, cukup. Dan usahakan ujung-ujungnya ini tumpul. Di setiap pojok potnya ini agak tumpul. Ada variasinya ya. Nah, untuk ketebalannya segini ya. Kira-kira.
Kira-kira seperti ini sahabat. Jadi ini ketebalan kuatnya diambil dari diameter pangkal diameter batang di bawah cabang pertama. Dan ini bebas ya menentukan ininya mau ngambil dari sini atau sini. Biasanya yang lebih dominan yang diambil panjang bentangan cabang, jika itu lebih panjang ya itu yang diambil. Pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Insya Allah untuk video yang akan datang masih tetap kita membahas gaya tegak berliku, cuman untuk variasi gerak dasar yang lain. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komen, dan juga share kepada teman-teman Anda. Saya Asep Riyad Ruhiyat, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.